Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dalam Bincang Poros News TV. Saya Yulfa Safitri bersama pimpinan redaksi dari Poros News. Dan siang hari ini kita ada di kantor Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri di Jalan Sersan Suharmaji 38. Bersama kita ada Pak Kuzaimah Al-Ansyori, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, calon doktor dari Universitas Indonesia. Ya. Beliau ini sebagai Ketua Biro Konsultan Bantuan Hukum atau BKBH dan Ketua PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Bu Zulfa. Setiap hari berurusan dengan hukum ya. Ya, kita selalu memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang dimarginalkan. Iya, termarginalkan. Berarti banyak berinteraksi dengan kaum pinggiran, marginal ya. Iya. Tidak hanya bantuan hukum, juga kita memberikan pelayanan. Baik. Pengabdian masyarakat, penyuluhan hukum juga kepada masyarakat seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut tentang kiprahnya dari BKBH dulu. BKBH. Ya, karena menarik kalau tentang kaum marginal ini ya. Berarti kan ada pasti interaksi dengan mereka yang terpinggirkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perlu kami sampaikan BKBH ini adalah merupakan lembaga Access to Justice. BKBH adalah merupakan wadah, merupakan lembaga yang dikhususkan untuk bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Tentunya harus masyarakat punya bukti SKTM, surat keterangan tidak mampu, baru nanti mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari BKBH ataupun LBH Uniska Kediri seperti itu. Iya, selama ini sudah banyak menangani kasus, sudah banyak masyarakat yang manfaatkan itu? Alhamdulillah sudah banyak untuk perkara perdata, bahkan pidana yang paling banyak, narkoba, kemudian pencabulan dan sebagainya. Karena setiap satu hari kita sidang di PN Kota Kediri itu ada sekitar 3 perkara yang kita dampingi, Pak. Di PN Kap itu satu hari ada sampai 8, di PN Kota pun juga sampai 5 kadang-kadang. Kita timnya banyak, alhamdulillah. Bisa tercover ya. Dan semuanya itu sudah sumpah semua, artinya sudah menjadi lawyer semua. Di sana ada Mas Alvin, Esa MH, ada Ilham Fajri Akbar, kemudian ada Mas Martiko, ada Mas Sandi, banyak tim kuasa hukum yang sudah kita siapkan di BKBH Uniska Kediri. Jadi dari masyarakat yang menggunakan jasanya itu tidak dikenakan biaya sama sekali? Gratis, prodiu atau pro bono. Baik. Saya dapat informasi juga di pengadilan agama juga memberikan pendampingan juga. Di pengadilan agama lebih tepatnya bukan pendampingan, Pak. Kita pelayanan membantu masyarakat membuat surat gugatan dan surat permohonan. Karena di pengadilan agama itu ada 2 jenis perkara, kontensius dan volunteer. Kontensius itu jenis perkara yang sifatnya ada lawannya, ada sengketanya. Misalkan sengketa waris, sengketa wakaf, sengketa hibah, kita bantu mereka datang ke Posbakum BKBH yang kerjasama dengan PA Kota Kediri, kita bantu buatkan surat gugatan. Kalau yang volunteer itu untuk perkara yang sifatnya permohonan, seperti penetapan ahli waris, PAW, atau perwalian. Kemudian untuk perubahan nama, misalkan namanya tidak sinkron dengan akte kelahiran atau dengan ijazah, itu harus dirubah, Pak. Perubahan nama. Pengadilan agama, Pak? Kalau perubahan nama sekarang kewenangan absolutnya sudah berubah. Sekarang menjadi kewenangan PN. Itu di PN Kota. Kalau perwalian sama penetapan ahli waris PAW di PA Kota. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa dari Biro Bantuan Hukumnya ini kemana? Informasinya seperti apa? Untuk informasi bisa tahu dari mana? Bisa langsung lewat chat, lewat WA, atau lewat websitenya Fakultas Hukum. Tapi kebanyakan masyarakat langsung hubungi Ketua BKBH. Sudah tahu ya maksudnya. Atau kadang tim kita ini kan ada di MPB. Kita melakukan pelayanan bantuan hukum di mall. Sudah buka. Iya. Untuk yang MPB. Jadi jemput bola juga ya?
Mall pelayanan bantuan hukum itu kita kerjasama dengan PN Kota. Jadi di situ banyak pelayanan, ada bantuan hukum, ada agraria, ada Dukcapil, ada KUA, Kementerian Agama. Di Doho Plaza. Doho Plaza. Oh ya, MPP. Itu tim kami semua itu, Pak. Yang berarti ada di sana. Jadi artinya masyarakat juga sudah tahu bahwa ada fasilitas ini untuk mereka yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis dari masyarakat miskinnya. Target ke depan, kemarin kita dapat surat dari Ketua PN Kota Kediri, pengadilan ngajak kerjasama terkait dengan mengadakan gebiar bantuan hukum. Nanti tempatnya insya Allah di MPP juga. Itu seperti apa? Gebiar itu berarti kita buka konsultasi bantuan hukum gratis untuk masyarakat Kota Kediri. Semuanya kita buka. Berarti nanti saya harus mengerahkan dosen-dosen yang praktisi. Di sini ada Pak Gusman yang mereka senior di dunia advokat. Kapan itu gebiar hukum? Terkait dengan itu kemarin MOU dulu kita. MOU sudah dikirimkan ke kami dan MOU yang saya baca itu alhamdulillah nggak ada revisi. Berarti nanti tinggal kita tanda tangan, kita ke sana ke PN. Untuk actionnya berarti kita perlu rapat lagi dengan PN. Jadi BKPH ini sudah berapa lama? 2000, kalau berdirinya 93. Oh, sudah 93. Kalau saya menjadi ketua BKP ya sejak tahun 2019 hingga sekarang. Jadi sudah banyak yang ditangani lah ya. Sudah banyak membantu ya, masyarakat. Alhamdulillah, pidana, perdata Islam, yaitu. Kalau pidana ini kalau kita preteli ya banyak. Pidana itu jenisnya banyak. Itu narkoba, pidana pencabulan, KDRT. Pak, bisa dijelaskan, ini kan menarik sekali, gebiar bantuan hukum, dan ini memberikan akses masyarakat untuk berkonsultasi secara gratis, Pak ya? Iya. Nah, kira-kira biasanya yang selama ini telah terjadi itu apa saja, Pak, itu, Pak, yang banyak ditanyakan masyarakat, yang menjadi krusial di masyarakat? Kalau Kediri ini, perkara yang paling banyak ini sebenarnya perceraian. Rumah tangga ini. Kalau perdata, wan prestasi jarang. Wan prestasi, perbuatan melawan hukum, PMH itu jarang. Tapi yang paling banyak perceraian, Pak. Terutama bagi yang Islam loh ya. Tapi kalau yang non-Muslim di PN juga buat, ya lumayan ada. Tapi yang paling banyak yang Islam di PA Kota. Itu berdasarkan riset yang ada. Cenderung menaik karena terus ya. Di PA Kota itu 1 tahun targetnya 1.000. Kalau di PA Kabupaten, perceraian itu 5.000, Pak. Kan meningkat. Nah, untuk yang pidana yang paling banyak ya narkoba sama pencabulan. Yang paling banyak itu. Karena tim kami ketika sidang itu pendampingan penunjukan dari PN rata-rata narkoba. Gitu. Pemakai, iya, ada yang pemakai, ada yang pengedar. Nah, tadi Pak bisa dijelaskan itu dari masalah perceraian. Itu proses perceraiannya atau proses pasca perceraiannya, artinya rebutan gonogini. Bagaimana pendampingannya? Kalau perceraian, kalau gonogini kan masuk sengketa ya. Perceraian juga ya sengketa karena di situ ada pertengkaran antara suami dan istri. Ini pertanyaannya yang paling banyak atau bagaimana? Proses anunya di Kediri, terutama di kasus di Kediri. Seperti apa ini? Yang paling banyak perceraian. Kalau gonogini kan sebenarnya nyambung dengan perceraian, cuma pengadilan tidak mau. Ya memutuskan, cuma harus dipisah. Jadi gini, perkara perceraian dengan gonogini ketika digabungkan apakah boleh? Memang ada ahli hukum yang memperbolehkan, tapi dalam prakteknya hakim menolak, tidak mau. Harus dipisah, pegatan dulu, kemudian baru mengajukan gonogini. Jadi ketika sudah putus, sudah terbit akte cerai, baru 1 bulan ke depan mengajukan gugatan gonogini. Karena apa? Putusan perceraian itu bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa suami dan istri setelah berpisah. Dan ini Pak Khuzaimah juga menangani PKPA ya, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, bisa disampaikan lebih jauh nih tentang PKPA yang ditangani. PKPA itu adalah merupakan pendidikan khusus profesi advokat. Sebenarnya itu pendidikan lanjutan. Setelah mahasiswa lulus sarjana hukum, karena di dalam regulasi Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, di bab 2 pasal 1 disampaikan bahwa mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi hukum bahasanya, entah itu lulusan perguruan tinggi hukum Islam,
hukum umum atau hukum Islam atau konvensional itu bisa mengikuti profesi advokat. Itu ada di bab 2 pasal 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, jadi itu berapa lama untuk pendidikannya? Biasanya yang kita lakukan sampai 3 bulan. Karena kita melakukannya itu weekend, di hari weekend Sabtu dan Minggu. Karena materi yang disampaikan itu kan semuanya hukum acara semua. Hukum acara pengadilan agama, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum praktek semua. Dan saya hitung materi PKPA itu masing-masing 3 sesi. Masing-masing 3 sesi ada sekitar 15 kurikulum yang harus disampaikan, 13 materi yang disampaikan. Sehingga 3 bulan itu sudah sesuai. Bisa disampaikan Pak nomor hotline kalau masyarakat ini konsultasi, mungkin ada nomor hotline. Ya, hotline. Bisa langsung ke ini saja, ke websitenya Fakultas Hukum boleh, ya, atau langsung ke nomor ketua BKPK juga boleh, 0856 455 4111. Boleh. Bisa. Ya, banyak hal yang tadi sudah disampaikan Pak Guzaimah terkait 2 bidang yang dibidani Pak Guzaimah ya di BKBH atau Biro Konsultan Bantuan Hukum, dan juga pendidikan khusus profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terkait keberadaan BKBH dan BKPA sendiri, atau ajakan untuk bisa ikut PKPA juga dari yang saat ini sedang bersama kita. Perlu kami sampaikan kepada lulusan sarjana hukum, karena tanggal 15 Juni sudah dibuka kembali untuk pendidikan profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Kediri yang telah kerjasama dengan DPN Pradi Jakarta. Kemudian untuk masyarakat umum yang menginginkan bantuan hukum, silakan datang ke Fakultas Hukum Universitas Kediri atau ke kantor BKBH yang ada di fakultas, karena BKBH ini adalah merupakan akses to justice bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Karena visi misi dari BKBH adalah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang hukum untuk mewujudkan keadilan, justice for all. Dan BKBH ini tidak membeda-bedakan kaya, miskin, latar belakang, agama, semuanya kita bantu. Karena kita berasaskan equality before the law. Mungkin itu, sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi kebersamaan kita dengan Bapak Guzaimah Al-Ansori, SHIMH. Beliau adalah Ketua Biro Konsultan Bantuan Hukum dan juga PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poros News TV, tetap fokus.